Nama saya Muhammad Iqbal Panduwinata dari Prodi Teknik Informatika kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang toko online saya yang bernama Toko Hosting, dan di sini saya bertindak sebagai user. Pertama-tama kita akan membuat akun terlebih dahulu. Caranya dengan seperti ini. Buat nama saya sendiri, Iqbal. Terus ini saja passwordnya. Maksudnya kita bikin mudah saja supaya tidak mudah lupa. Kita isi tanggal lahir. Lalu kita centang semua persyaratannya. Klik simpan. Nah, kita sudah berhasil login di toko online Toko Hosting. Pertama-tama yang akan kita review adalah tentang banner iklan. Di sini terdapat 3 slide banner iklan yang mempromosikan tentang SSL Certificate, Domain Name, Domain ID, Cloud Hosting, Cloud VPS Bare Metal, S3 Compatible, dan lain-lain. Selanjutnya ketika kita scroll ke bawah, kita akan menemukan beberapa produk-produk yang dijual di toko hosting. Ada banyak sekali produk. Begitu kita klik di semua produk, nah ini dapat 50 produk. Di sini sudah ada keterangannya. Di sini kita juga bisa mencari produk yang kita inginkan. Ketika kita sulit mencari produk yang kita inginkan, yaitu di halaman produk ini. Nah, di sini kita akan muncul kategori produk yang akan dijual, seperti domain, cloud VPS, hosting, S3, Bare Metal, dan SSL. Di sini juga ada filter untuk produk setelah harga-harganya. Misal kita cari dulu harganya di sekitaran harga 50.000. Nah, 60.000. Nah, otomatis pada toko online ini akan memfilter produk-produk yang harganya di bawah 60.000 saja. Produk domain, rata-rata domain, ada juga yang hosting. Selanjutnya kita akan mereview setiap kategori produk. Yang pertama kita review adalah kategori produk domain. Nah, di sini terdapat 16 produk. Dan di sini juga terdapat keterangan atau iklannya. Kita juga bisa mensortir produk-produk berdasarkan nama, harga, dan lain-lain. Lalu kita review di kategori produk selanjutnya, yaitu Cloud VPS. Dapat 10 produk di Cloud VPS ini ditawarkan. Harganya juga cukup mahal sekali, ada yang sampai 10 juta. Ini juga ada
keterangan. Selanjutnya kita review hosting, kategori produk hosting. Terdapat 10 produk kategori hosting yang dijual atau yang disewakan. Di antara 10 produk ini yang paling mahal ada di hosting Maximum X Pro yang bernilai sampai 1.600.000-an. Oke. Selanjutnya S3, kategori produk S3. Dapat 4 produk. Misal kita klik di salah satu produknya, halaman. Sini ada keterangannya juga, di sini ada juga spesifikasinya, ada pengertian dari Cloud Object Storage, juga detail produk, tersedia 50 item. Nanti kalau kita membeli dalam jumlah 50 item. Selanjutnya kita review yang bare metal. Di headline-nya ada juga pengertian apa itu bare metal server supaya pembeli atau penyewa juga memahami. Kita juga bisa membacanya. Bare metal server merupakan solusi layanan dedicated server yang fleksibel dan ready secara cepat untuk kebutuhan. Ada 5 produk yang tersedia di sini. Yang paling mahal di bare metal X5 senilai 16 jutaan. Oke, lanjut kita review di kategori produk SSL. Nah, di sini terdapat 5 produk. Di headline juga terdapat pengertian dari SSL. Di kategori SSL ini yang paling mahal yaitu Komodo Wildcard. Ini seperti penyewaan juga. Di sini juga kita bisa sortir berdasarkan abjad, berdasarkan harga dan lain-lain. Oke, langsung saja kita coba untuk membeli produk atau menyewa. Pertama kita coba dulu di domain. Ada banyak sekali produk. Coba kita beli yang .co.id yang harganya 270. Di sini terdapat spesifikasi, pengertian, dan juga jenis-jenis domain. Oke, langsung saja kita beli dalam jumlah 5. Kita klik beli. Nah, kita klik layanan proses pembayaran maksud saya. Nah, kita klik proses pembayaran lagi. Di sini kita disuruh mengisi alamat. Yang pertama nama, alias perusahaan, kita buat di perusahaan PT Lapak Desa, kode BPN, alamat misal Jombang, lengkap, kode pos misal
Nah, kota Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kalau Indonesia sudah betul, kita isi nama atau nomor telepon kita. Oke, setelah form nama ini semuanya sudah terisi, kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita disuruh membayar via transfer bank atau menggunakan cek. Di sini saya akan mencoba menggunakan via transfer bank. Setuju. Saya klik please order. Nah, setelah itu di halaman selanjutnya ini kita sudah membeli, tinggal kita menunggu barang atau domain ini supaya bisa kita gunakan. Oke, itu saja contoh pembelian dari domain. Kita coba untuk pembelian atau penyewaan hosting. Nah, kita cari hosting yang paling mahal, misal di Maxim X Pro. Di laman ini kita juga dijelaskan tentang detail produk, spesifikasinya. Bahkan di sini ketika kita scroll ke bawah, kita juga diberi pengertian apa itu hosting, apa hosting tersedia, fitur on dan apa itu kapasitas hosting storage. Bisa baca sendiri ketika kita mau menyewa hosting ini. Lalu kita klik detail produk, ternyata di sini terdapat 50 item atau 50 stok penyewaan hosting yang terdapat di toko hosting saya ini. Oke, kita akan mencoba menyewa hosting Maximum X Pro ini 5 buah. Kita klik. Kita klik proses pembayaran seperti yang tadi, hampir sama seperti yang tadi. Kita klik proses pembayaran, alamat sudah tertera, sudah kita masukkan seperti yang tadi, tinggal kita klik lanjutkan. Kita pilih yang via transfer bank saja. Nah, penyewaan hosting Maximum X Pro sudah terpesan, yang jumlahnya 5 buah, total harganya 8 juta. Oke, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai toko hosting sebagai user. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Aunur Rashid, NIM 1120100057. Saya dari Teknik Informatika kelas 3D semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi, yaitu tugas membuat website e-commerce menggunakan CMS PrestaShop. Saya di sini akan bertindak sebagai admin, yaitu admin toko, yang akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada halaman admin. 2. Menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengubah logo pada toko yang sudah kita buat. Lalu menjelaskan bagaimana membuat sebuah produk pada toko online yang kita sudah buat. Menjelaskan singkat bagaimana menangani transaksi pengguna atau customer.
Yang terakhir adalah menjelaskan singkat bagaimana mengelola karyawan atau membuat karyawan. Baik, di sini saya sudah membuka halaman admin. Jadi halaman admin pertama harus kita buka di alamat, misalnya di sini localhost atau domainnya sudah kita buat, lalu slice admin. Biasanya di sini akan random gitu. Baik, langsung kita masukkan akun yang sudah dibuat ketika kita melakukan instalasi atau kita menambahkan karyawan lain. Login. Baik, di sini adalah tampilan awal ketika kita membuka halaman admin atau dashboard. Halaman admin di sini pada awalnya kita akan melihat ringkasan atau ringkasan kegiatan, dashboard, penjualan, atau di sini ada prediksi, lalu produk dan penjualan. Pada sisi kiri kita melihat menu-menu, misalnya di sini penjualan, katalog, kita bisa mengelola pelanggan, layanan pelanggan, statistik, bahkan kita bisa melakukan desain atau pengubahan tampilan atau yang lain. Misalnya mengirim, bahkan kita bisa mengelola pengiriman, mengelola pembayaran, mengelola kegiatan internasional, dan marketing. Yang di menu terakhir kita bisa mengatur perubahan-perubahan atau konfigurasi yang bisa kita lakukan untuk toko online kita. Toko online yang kita buat bisa lihat di sini. Berikut adalah tampilan awal toko online yang sudah kita buat. Seperti ini, produk-produk yang sudah kita input akan masuk dan dapat dilihat oleh pengguna. Baik, kita akan menjelaskan, selanjutnya kita akan menjelaskan logo, seputar logo. Jadi logo yang awalnya, logo yang ada tidak secara default ada, kita harus mengubahnya sesuai dengan identitas toko. Kita dapat mengubahnya di desain, lalu themes and logo. Di sini kita disajikan 3 jenis, yaitu logo header atau logo utama, lalu logo email, logo yang ada pada email, dan juga invoice pelanggan, lalu ada juga favicon atau logo yang ada di atas ini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah produk. Untuk membuat produk, kita pergi ke menu katalog, lalu pilih produk. Di sini kita akan diperlihatkan beberapa list produk yang sudah kita input. Di sini yang sudah aktif bisa kita lihat di sini. Lalu untuk membuat produk baru, kita akan menggunakan di sini tombol produk baru. Kita klik. Lalu kita disajikan beberapa form yang harus kita isi. Nah, jenis produk yang kita akan buat di sini dengan contoh, karena kita toko online kita adalah berbasis produk virtual, jadi kita akan memilih jenis produk maya di sini, maya atau virtual. Kita bisa masukkan misalnya domain, dan kita mau jual domain.id misalnya. Lalu untuk cover kita pilih terserah. Jadi ini adalah cover yang dilihat oleh pelanggan supaya produk ini lebih menarik, jadi kita buat semenarik mungkin. Di sini ada jumlah atau HTTP, kita bisa isi 50 misalnya. Lalu untuk ringkasan, saya sudah sediakan di sini. Ringkasan adalah deskripsi singkat yang harus menampilkan sebuah spesifikasi dari produk yang kita listing. Jadi minimal penjelasan singkat lalu spesifikasi. Lalu sini ada keterangan, yaitu keterangan adalah deskripsi lebih panjang yang menjelaskan beberapa informasi tentang seputar produk. Jadi kita bisa isi sebanyak mungkin yang menjelaskan dengan detail kepada customer. Selanjutnya kita ke kanan, tapi kita input atau kita isi harga yang menentukan harga produknya.
Misalnya di sini saya kasih 245.000. Lalu kita ke bawah, di sini ada kategori. Di sini karena produknya adalah domain, kita pilih produk domain. Kita cari domain di sini, lalu pilih domain sebagai kategori utama. Jika produk kita belum dikategorikan atau tidak ada kategori sebelumnya, kita bisa buat di sini. Lalu kita simpan. Baik, produk sudah berhasil disimpan. Sekarang jangan lupa untuk membuat produk ini online ya, supaya customer dapat melihat dan dapat memesan produk ini. Untuk preview, kita klik melihat halaman produknya seperti apa. Nah, halaman domain kita sudah ada bisa cover, judul, lalu harga, tombol beli dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menjelaskan singkat bagaimana menangani transaksi pengguna atau customer. Untuk menangani pembelian dari pengguna, kita bisa pergi ke menu penjualan lalu ke penjualan. Di sini akan tersedia diperlihatkan beberapa informasi transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Misalnya di sini saya ambil contoh satu. Ini status transaksinya adalah terkirim. Jadi bagaimana kita mengganti status transaksi atau pembeliannya? Kita tinggal pilih di sini, misalnya barang tengah disiapkan atau barang telah diterima atau bahkan dibatalkan atau dikembalikan. Secara default akan menunggu pembayaran via apa gitu, pembayaran bisa diterima atau pembayaran error. Misalnya di sini kita dibatalkan, misalnya ada status. Nah, misalnya kita update statusnya dibatalkan. Di sini juga terlihat detail dari pengguna atau pelanggan. Misalnya di sini alamat pengiriman atau bahkan log atau history daripada status dan juga update. Dan terakhir saya akan menjelaskan singkat bagaimana mengelola karyawan yang mengatur toko online kita. Jadi kita ingin membuat sebuah akun karyawan atau admin yang dapat mengelola halaman toko online kita. Jadi kita tidak hanya bekerja menjadi satu orang, kita bisa mempekerjakan orang lain untuk mengelola toko online kita. Kita ke parameter selanjutnya, karyawan. Di sini saya sudah memiliki dua admin, super admin yang mengelola website ini secara penuh. Jadi kita mau menambah staff baru atau karyawan baru, misalnya di sini kita mengisi beberapa form. Misalnya di sini Tugi Mendoro. Misalnya kita avatarnya terserah ya. Misalnya di sini ada alamat emailnya tugi@gmail.com, passwordnya kita buat sama bahasa Indonesia. Nah, untuk profil hak akses kita bisa pilih dia bagian apa. Misalnya super admin atau mengelola secara penuh website kita, menjalankan secara penuh. Lalu selanjutnya ada bagian logistik, menerjemah atau bagian sales. Kita mau admin ini yang baru ini hanya mengelola penjualan, kita pilih bagian sales. Halaman default yang dia lihat secara default adalah penjualan. Lalu kita simpan. Sekarang admin atau karyawannya ada 3. Jadi nanti admin akan login dengan menggunakan email ini di bagian admin tadi, login awal, untuk dapat masuk dengan menggunakan akun yang sudah dia miliki atau kita buat tadi. Baik, terima kasih, penjelasannya sudah saya coba jelaskan sebaik mungkin, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.